Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan melindungi kita semua dari keburukan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu di dalam kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana acara PJJ ini diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah Muhammad Arif Rahman Syarifuddin dari SDIT As-Sunnah Kota Cirebon. Dan pada PJJ kali ini kita akan mengambil materi dengan judul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka hendaklah mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan pemahaman dan juga memberikan keberkahan untuk kita semua. Mari kita bersama-sama membaca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, setelah kita berdoa, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca surat dari Al-Quran, yaitu surat An-Nasr ya. Nanti kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Jadi nanti anak-anak silakan dilihat ya, difahami tujuan pembelajaran tadi dari materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah siswa mampu memahami makna dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, jadi nanti makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu siswa bisa memahami makna dan artinya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh
perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, nanti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh apa saja yang termasuk ke dalam perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang Bapak cintai, ya, anak-anakku, anak-anak soleh dan solehah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Ya, nanti pada materi pembelajaran ini Bapak akan bagi dua. Ya, yang pertama kita akan fokuskan kepada materi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yaitu bahwasanya hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada para hamba-hambanya, ya, diantaranya adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, disebutkan banyak di dalam Al-Quran ayatnya, diantaranya wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik itu salah satunya adalah dengan hormat dan patuh, taat kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian orang tua kita mempunyai kedudukan, ya, serta derajat yang sangat tinggi dan mulia, dan merupakan orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Jadi orang tua kita ini memiliki jasa yang sangat tinggi serta memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kemudian ibu kita, ya, yang mana ibu kita telah mengandung dan melahirkan kita ke dunia ini. Sementara ayah kita bertanggung jawab untuk menjaga dan menafkahi kehidupan kita sehari-hari. Jadi peran ibu, ya, yang mana ibu telah mengandung kita, ya, sejak di dalam kandungan sampai melahirkan, ya, lahir kita menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian kita hidup ke dunia ini sampai terus dewasa, dan juga ayah, ya, yang bertugas bertanggung jawab untuk menjaga keluarga, menjaga kita, menjaga anak-anak, menjaga ibu istri, ya, dan juga menafkahi, bertanggung jawab menafkahi, memberikan nafkah kehidupan bagi anggota keluarganya. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk menghormati dan patuh kepada kedua orang tua kita setelah kita mengetahui betapa besar peran dan jasa kedua orang tua kita? Maka kita harus mengetahui bagaimana cara membalas jasa kedua orang tua kita, ya. Yaitu yang pertama, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Contohnya banyak, ya. Bisa kita memberikan bantuan kepada kedua orang tua kita, ya. Kemudian kita memberikan pertolongan apabila orang tua kita meminta tolong kepada kita, ya. Dan juga masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Kemudian cara yang kedua adalah mentaati perintah kedua orang tua kita selama perintahnya tidak bertentangan dengan aturan agama. Ya, contohnya apabila ibu bapak kita menyuruh kita, "Nak, belikan beras ke warung." Ya, kita ikuti, kita taati. "Iya Bu, iya Pak." Ya, kita pergi ke warung untuk membeli beras sebagai bentuk praktek dari menjalankan perintah orang tua kita. Akan tetapi apabila orang tua kita menyuruh atau memerintahkan kita, "Nak, itu ada dompet di jalan, diambil saja." Maka jangan kita lakukan, karena itu sama saja dengan mencuri,
Ya, karena kita nggak tahu itu dompet punya siapa, sementara orang tua kita memerintahkan dengan perintah yang bertentangan dengan aturan agama, memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik dan keburukan, maka jangan kita ikuti, jangan kita taati, jangan kita patuhi, ya. Jadi selama perintah kedua orang tua kita tidak bertentangan dengan aturan agama, maka kita ikuti. Apabila bertentangan dengan aturan agama, maka ya jangan diikuti. Kemudian cara yang ketiga ya, adalah mendoakan kedua orang tua kita. Nah, ini juga sangat penting ya bagi kita anak-anak soleh dan solehah. Apabila kalian selesai sholat 5 waktu, berdoa ya, doakan kedua orang tua kita ya. Kemudian juga doakan semoga orang tua kita diberikan kesehatan, semoga orang tua kita diberikan kekuatan ya. Kita minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tua kita. Dan juga banyak contoh-contoh dari doa yang isinya mendoakan kedua orang tua kita. Di antaranya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya, serta berikanlah kasih sayang kepada kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku telah memberikan kasih sayang kepadaku sewaktu aku masih kecil. Ini juga doa yang bagus ya. Kita doakan kedua orang tua kita, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Kemudian kita masuk kepada poin yang selanjutnya ya. Masih dari materi pembelajaran, sekarang kita masuk kepada poin hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan di sini kita masuk kepada poin hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan dan mengajarkan ilmu dan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya ya, jadi guru itu dia adalah orang yang memberikan dan mengajarkan ilmu dan pengetahuan ya, ilmu dan pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu, yang awalnya kita tidak mengerti, yang awalnya kita tidak faham. Ketika diberikan pembelajaran, ketika guru mengajarkan ilmu dan memberikan pengetahuan kepada kita, maka kita menjadi tahu, maka kita menjadi faham. Kemudian juga seorang guru memberikan pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya ya. Akhlak adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji ya, yang diajarkan kepada murid-muridnya dari guru kita ya. Banyak sekali contohnya akhlak yang baik ya, seperti berkata yang jujur, kemudian menolong kepada sesamanya ya, serta perbuatan-perbuatan akhlak yang baik yang lainnya. Kemudian guru adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dibandingkan dengan orang lain ya. Maksudnya adalah guru memiliki pengetahuan ya, yang luas karena guru juga sebelumnya dia belajar ya, sehingga ketika dia telah mengetahui, setelah dia mendapatkan ilmu, setelah dia mendapatkan pengetahuan, maka ilmunya dia ajarkan kembali, dia sampaikan kembali kepada orang lain ya. Kemudian bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi kepada guru kita ya.
Yang pertama adalah patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Jadi apabila guru kita memerintahkan kepada kita, maka kita mematuhinya. Kemudian yang kedua, merendahkan diri kita di hadapan guru kita, ya. Kemudian tidak keluar dari kelas sebelum mendapatkan izin. Jadi apabila kita ingin keluar dari kelas atau ingin sesuatu, kita minta izin dulu kepada guru kita. Kemudian memandang guru kita dengan rasa takzim, rasa hormat, ya. Kemudian duduk di hadapan guru kita dengan sopan dan tenang, serta mendengarkan apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak berjalan, duduk atau memulai perkataan sebelum kita meminta izin kepada guru kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya adalah kesimpulan, ya, dari materi tadi. Kita dapat simpulkan bahwasanya patuh dan taat kepada orang tua dan guru adalah salah satu perintah Allah. Ya, Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua adalah kesimpulannya, mempraktekkan contoh perbuatan patuh dan taat kepada orang tua dan guru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kesimpulannya ya untuk pembelajaran kali ini. Kemudian sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Dan sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirnya Bapak ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.